Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini kami akan membahas tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban. Sebagaimana kita menjadi umat Islam sudah mentradisikan membaca nisfu Sya'ban, membaca surat Yasin pada malam nisfu Sya'ban itu 3 kali. Sebagaimana niatnya, pertama minta kita kepada Allah panjang umur untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berdoa. Yang kedua, mohon diselamatkan dari segala macam malapetaka penyakit. Tujuan sehat itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah kita meminta tetap Islam wal iman, husnul khotimah, sehingga kita meninggalkan alam dunia yang fana ini membawa kalimah la ilaha illallah. Maka dengan sebab itu telah diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kata beliau, Atani Jibril Lailatan nisfi min Sya'ban, telah datang kepadaku pada malam nisfu Sya'ban itu. Wa qala, dan berkata Malaikatullah Jibril kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, hadihi lailatu tuftahu fiha abwabus sama' wa abwabur rahmah. Malam ini Muhammad adalah malam dibukanya pintu-pintu langit dan pintu-pintu rahmat. Artinya malam nisfu Sya'ban itu adalah malam istijabah, untuk kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita memohon rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam didatangi langsung oleh Malaikatullah Jibril, diperintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Jibril berkata, "Fakum, bangunlah engkau Muhammad, wa sholli, dan sembahyanglah, warfa' ya'saka, setelah sembahyang kau sunnah, maka angkatlah kepalamu, wa yadaika ila sama, kemudian angkatlah kedua tangannya ke langit." Artinya menada maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Fakultu ya Jibril, Rasulullah Muhammad SAW, kata Rasulullah, maka aku bertanya kepada Jibril, ma hadhil lailah, malam apa Jibril malam ini? Faqala, Jibril berkata, menjawab kepada Rasul Muhammad SAW, hadhihi lailatu yuftahu fiha 300 babin minar rahmah wal maghfirah. Wahai Muhammad, malam ini adalah satu malam istimewa. Malam ini adalah satu malam dibukanya 300 pintu rahmat Allah dan 300 maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita sebagai umat Islam, umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada malam nisfu Sya'ban kita kesempatan. Malam itu adalah malam dibukanya pintu-pintu langit dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bertobatlah kita pada malam nisfu Sya'ban itu. Malam istijabah, malam dibukanya maghfirah Allah Subhanahu wa taala, malam istimewa. Maka kata Malaikatullah Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah ta'ala yaghfiru li jami'il muslimin wal muslimat, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pada malam nisfu Sya'ban itu Muhammad mengampuni dosa-dosanya orang Islam laki-laki dan perempuan, kecuali yang tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala illa man kana sahirun, kecuali orang-orang yang mempunyai ilmu sihir, ilmu hitam, ilmu yang menyakitkan orang lain. Ingat, apabila mempunyai ilmu hitam, maka secepatnya tinggalkan dan dibuang jauh-jauh. Kita tidak lama lagi akan meninggalkan dunia ini. Sesenang apapun, sekaya apapun, pasti akan meninggalkan dunia ini. Akhirnya kita pasti membawa, yang dibawa bukan harta kekayaan, akan
itu kesempatan emas, kita masih sehat, masih senang, masih tenang hidup berkeluarga, tenang hidup berharta, bahagia. Maka pada malam nisfu Sya'ban bertobatlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai terjadi mereka yang tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kahinan orang yang tidak diampuni adalah orang tukang ramal, tukang tebak, menjadi dukun yang sok tahu, sok pintar. Maka dengan sebab itu, jadilah tukang ramal yang sederhana. Jadilah dukun yang jangan berlebihan. Tidak ada yang bisa menyembuhkan penyakit, tidak bisa menentukan nasib manusia kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini pesan Malaikatullah Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, musyakinan, tidak diampuni pada malam nisfu Sya'ban adalah orang yang bermusuhan. Lebih daripada 3 hari tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala. Ingat, bermusuhan tidak dianjurkan dalam syariat Islam, dalam hukumnya Allah, hukumnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat adalah mudmin khamrin, orang yang senang meminum arak, meminum khamr, meminum minuman yang najis, tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala pada malam nisfu Sya'ban. Awakil riba, orang yang memakan riba. Maka ingat, riba sudah mereka tahu semua. Akan tetapi masih banyak yang melaksanakannya tentang hal-hal yang sedemikian itu. Tidak akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian adalah akul walidain, orang yang menyakiti kedua orang tuanya. Orang menyakiti orang tuanya pada malam nisfu Sya'ban tidak akan diampuni Allah Subhanahu wa taala, baik dalam segi kata-kata, ingat, baik dalam segi tingkah laku, baik dalam segi fisik. Semuanya mereka sehingga tersayat hati orang tua, mereka tidak akan mengampuni. Sehingga orang tua sakit hatinya, Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa kita pada malam nisfu Sya'ban. Bertobat bagaimanapun, karena Rasulullah telah bersabda, ridallah fi ridal walidain. Ridho Allah tergantung ridhonya kedua orang tuanya. Terus kemudian yang tidak diampuni pada malam nisfu Sya'ban adalah nama orang yang suka mengadu domba. Maka jangan disampaikan apabila sekiranya menyentuh sakit hatinya saudaranya, jangan disampaikan. Itu namanya mengadu domba. Yang terakhir, qati'ur rahim, adalah orang yang memutuskan keluarga. Maka dengan sebab ini, pada malam nisfu Sya'ban, mari kami hancurkan, kami haturkan, kami beritahukan. Pada malam nisfu Sya'ban, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna haula'i la yaghfiru lahum hatta yatubu wa yatraku, kata Malaikatullah Jibril. Maka sesungguhnya mereka itu yang tersebut 9 kelompok, 9 orang itu tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala hatta yatubu, sehingga mereka bertobat kembali kepada jalan yang benar, sehingga mereka meninggalkan hal-hal yang seperti itu. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, setelah Malaikatullah Jibril meninggalkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fakharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka keluarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari rumah beliau menuju Masjidil Haram. Karena dipesan oleh Malaikatullah Jibril, sembahyang bangunlah Muhammad dan sembahyanglah Muhammad. Fasalla wa baka fi sujudihi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang 2 rakaat dan beliau menangis di dalam solatnya beliau. Fi sujudihi, beliau menangis di dalam sujudnya karena tahu siksa kubur dan siksa akhirat sangat pedih, tidak ada bandingannya. Beliau dijamin masuk surga, masih menangis. Beliau dijamin akan selamat siksa kubur, masih menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita sebagai umatnya, dhaif, lemah. Mari saudara-saudaraku, bagaimana Rasulullah berdoa di dalam solatnya pada malam nisfu Sya'ban? Wa huwa yaqul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa dalam setelah solat, Allahumma inni a'udzubika min 'iqabi
Ya Allah, ya Tuhan kami, lindungilah kami dari siksa-Mu, ya Allah, siksa kubur maupun siksa akhirat. Tahu beliau panas dan siksaan itu panas tidak ada bandingannya. Baik dalam segi siksa kubur, apalagi siksa akhirat. Maka dalam satu keterangan, apabila kita menginjak kerikil di akhirat nanti, akan mendidih otak kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau berdoa, wa sukhtika ya Allah, kami mohon perlindungan kepada Engkau dari murka-Mu ya Allah. Wala usi sana'an alaik, kami tidak menghitung wahai Allah. Ya Allah, kami tidak menghitung memuji Engkau ya Allah. Tidak menghitung. Kama asnaita ala nafsik, sebagaimana Engkau memuji dirimu, zatmu sendiri ya Allah. Falakal hamdu bagimu lah ya Allah segala puji, hatta tarda, sehingga Engkau ridho kepadaku ya Allah. Ini Rasulullah Muhammad SAW. Malam ini semua sahabat berdoa kepada Allah. Malam itu sahabat bertobat kepada Allah. Mari kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan menjadi orang yang husnul khatimah lewat barokah malam nisfu Sya'ban. Maka ingat, nisfu Sya'ban adalah malam, adalah satu malam istimewa, istilahnya bagi kita. Kesempatan emas kita masih sehat. Kesempatan kita masih senang hidup berkeluarga. Kesempatan hidup kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari. Pantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi targhib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam kitabnya Targhib, man ahya al-layali al-khamsi wajabat lahu al-jannah. Barang siapa menghidupkan 5 malam, wajib mereka masuk surga. Malam apa? Lailatul Tarwiyah, wa Lailatul Arafah, wa Lailatul Nahri, wa Lailatul Fitri, wa Lailatul Nisfi min Sya'ban. Yang kelima adalah orang yang menghidupkan malam nisfu Sya'ban, artinya tidak tidur semalaman suntuk di malam nisfu Sya'ban. Mereka bangun, mereka bertobat, mereka sujud istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka itulah akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat dan mengandung hikmah dan barakah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.